saya akan menjelaskan etika profesi bekerja. Nah, jadi yang pertama ada pedoman kerja. Pedoman kerja di perusahaan merupakan standar tertulis yang digunakan untuk mendorong dan menggerakkan kelompok dalam mencapai tujuan organisasi. Pedoman ini menjadi acuan dalam penyelesaian proses kerja tertentu. Kondisi saat pedoman kerja itu dibutuhkan saat sebelum pekerjaan dilakukan. Yang kedua, saat revisi atau perubahan langkah kerja yang berpengaruh pada lingkungan kerja. Dan yang terakhir, saat evaluasi apakah pekerjaan sudah dilakukan dengan benar atau belum. Nah, tujuan pedoman kerja ini untuk menjelaskan alur tugas, wewenang, dan tanggung jawab pegawai. Kedua, memperjelas peran dan fungsi setiap posisi dalam organisasi. Yang ketiga, menjadi panduan dalam pekerjaan rutin. Empat, melindungi malpraktik atau kesalahan administrasi. Kelima, memperlancar tugas tim kerja. Yang keenam, menghindari kegagalan, keraguan, duplikasi, dan inefisiensi. Yang ketujuh, menyelaraskan disiplin kerja antar pegawai. Yang kedelapan, menjadi dasar hukum jika terjadi penyimpangan. Aturan kerja. Aturan kerja itu pedoman yang mengatur hak, kewajiban, dan perilaku karyawan untuk menciptakan lingkungan kerja yang tertib dan produktif. Aturan kerja dasar yaitu pengaturan waktu kerja dasar, sistem absensi dan kehadiran, dan pengalaman cuti dan hari libur. Tata tertib dan disiplin kerja. Etika dan perilaku profesional, kesehatan dan keselamatan kerja, penggunaan dan penjagaan fasilitas perusahaan, pemberian saksi atas pelanggaran. Pentingnya aturan kerja yaitu untuk menjaga keterusan dan disiplin kerja, meningkatkan lingkungan kerja yang sehat dan aman, mendukung kelancaran operasional perusahaan. Tata cara kerja. Tata cara kerja itu aturan atau cara atau sistem yang mengatur bagaimana suatu pekerjaan atau tugas dilaksanakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ini mencakup serangkaian langkah prosedur atau alur kegiatan, pembagian tugas, tanggung jawab, dan wewenang dalam suatu organisasi atau unit kerja. Tujuannya itu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, memperjelas tanggung jawab dan wewenang, mempermudahkan koordinasi, dan menjadi pedoman kerja. Tata kerja yang bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti prosedur kerja operasional atau POS, atau juga SOP. Yang kedua, struktur organisasi dan tata kerja SOTK, deskripsi pekerjaan atau job description. Yang keempat, alur kerja atau workflow. Prosedur kerja. Prosedur kerja ini langkah yang harus diikuti untuk menyelesaikan suatu tugas secara konsisten untuk meningkatkan efisiensi dan konsistensi. Guna meningkatkan efisiensi dan konsistensi, mempermudah pelatihan dan pengawasan, dan mencegah kesalahan. Ciri-ciri prosedur kerja yaitu yang pertama, jelas dan mudah dipahami. Yang kedua, sistematis. Yang ketiga, relevan. Yang keempat, dapat dievaluasi dan diperbarui. Dan yang kelima, tertulis dan terdokumentasi dengan baik. Contoh prosedur kerja seperti layanan pelanggan, misalnya menyapa pelanggan dengan ramah, mendengarkan keluhan atau pertanyaan pelanggan, mencatat informasi penting, memberi solusi. Yang kelima, meneruskan masalah ke pihak terkait, terus lalu memberi tindak lanjut, menutup interaksi dengan sopan. Yang terakhir, mencatat interaksi dalam sistem. Nah, manfaatnya ini itu untuk meningkatkan efisiensi kerja, meminimalisirkan kesalahan, menjamin konsistensi hasil, dan yang keempat, meningkatkan tanggung jawab dan disiplin, serta meningkatkan koordinasi dan kerja tim. Persamaan dari materi tersebut itu yang pertama, mengatur cara kerja, yang kedua, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam bekerja, yang ketiga itu mengurangi risiko kesalahan dan penyimpangan, yang keempat, meningkatkan kedisiplinan dan tanggung jawab pekerja, yang kelima, mendukung tercapainya tujuan organisasi. Dan perbedaannya dari materi itu yaitu yang pertama ada pedoman.
panduan umum dalam bekerja. Yang kedua, aturan ketentuan wajib yang harus dipatuhi. Yang ketiga, tata kerja. Tata kerja itu pembagian tugas dan alur kerja. Yang keempat, prosedur kerja. Nah, prosedur kerja itu langkah-langkah teknis yang dilaksanakan dalam saat pekerjaan itu berlangsung. Oke, sekian dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.